Selamat malam. Halo Cuma. Apa kabar Cuma? Baik, alhamdulillah. Apa kita ini Matius 76 ke Kristen. Gimana kamu Cuma? Itu kan Yesus itu melarang muridnya memberikan pengajaran kepada anjing dan babi. iya itu benar itu. Nah, makanya kalian Jangan melemparkan mutiara ke babi. Ya nggak babi berguna kan. babi yang dimaksud di situ siapa? Ya babi lah babi, anjing ya hewan anjing itu. Enggak dong. Beda dong. Jangan Itu kan menafsirkan sembarang kau Cuma. itu ditujukan kepada manusia itu. Itu anjing itu. Ya anjing memang anjing itu. Dan babi tidak mau dikasih mutiara itu. Kan hewan. 2 Petrus 2 di situ dikatakan orang Kristen yang murtad dari Kristen itu disebut anjing. Berarti Iya yang itu kan dimaksud lain. Kalau yang Matius 76 berarti mutiara yang dimaksud di sini adalah anjing dan babi, hal yang hewan. tidak boleh dilemparkan kepada di luar Yahudi. Kalianlah itu. Ketika datang kepada kalian kebenaran Taurat, kalian injak-injak Taurat itu dan kalian katakan Taurat itu sampah dan tidak berguna lagi. Udah dibatalkan segala macam. Itulah yang dimaksud Yesus. Jangan kau melemparkan. Jangan kau memberikan barang-barang anjing dan jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Iya, Gitu. kan anjing dan babi. Itu buat apa melemparkan mutiara ke anjing dan babi? Kan mereka hewan. Maksudnya di situ bukan hewan, itu cuma Jangan ungkapan. menafsirkan sembarang lah Cuma. Berarti Yesus itu kurang kerjaan. Kenapa dia mengatakan itu sementara tidak akan mungkin? Berarti babi di situ perumpamaan merujuk kepada kelompok tertentu. Sedangkan pengetahuan atau mutiara itu memang dalam hal agama kalian tidak punya. Enggak itu, jangan ditafsir itu bukan kiasan ya. Jangan melemparkan hal yang kudus ke anjing dan babi. Apa Ya, itu? itu Apa hal sesuai kudus? logika kan. Barang kudus itu apa? Barang kudus ya seperti ini Om Erik Apa ini tuh? bisa jawab ini. Silakan Bang Erik. Apa? Lah, saya yang nanya, oh. Di Ya Yahudi, makanya nggak ada. bagi orang Yahudi, barang-barang kudus itu apa aja? Barang kudus yang masih dikatakan kudus adalah firman Allah. Karena yang masih ada di dunia ini yang masih Mulai suci ngaco. itu Oke, izin Gurunda saya sapa dulu yang naik ini, mungkin ada yang Kristen. Bang Oliver sama Bang Garam, monitor, dibuka mikrofonnya Bang. Monitor abang-abangku sekalian, Ya, Kristen Bang? Katolik bang. Oh iya, silakan. Ada yang mau ditanggapin? Silakan. Matius 7 ayat 6 gugur Kristen. Maksudnya gini apa bang? Oke, silakan Gurunda. Ya, maksudnya Yesus melarang muridnya memberikan barang-barang kudus kepada Kristen. Tidak boleh kemudian melemparkan mutiara kepada Kristen. Kristen ini kelompok yang tidak mendapatkan barang-barang kudus dan tidak mendapatkan mutiara. Kenapa? Karena Yesus melarang murid-muridnya memberikan kepada orang-orang di luar Yahudi. Itu fakta itu. Kalau Anda maksa, apa barang-barang kudusnya orang Yahudi yang ada di Kristen? Ada? Ada. Apa itu?
Ya berupa Injil apa firman. Justru yang sampai kepada kalian itu bukan firman Tuhan dan bukan juga sabda Yesus langsung. Itu hanya penyelidikan orang. Sedangkan perkataan Yesus, semuanya perkataan Yesus itu hanya untuk Bani Israel saja. Makanya agama Anda itu bikin aturan-aturan sendiri. Kenapa? Karena tidak memiliki kemudian barang-barang kudus dan tidak memiliki mutiara dari Yesus. Kitab yang kalian gunakan kitab sendiri. Rumah ibadah kalian tersendiri. Sembahan kalian tersendiri. Kitab kalian tersendiri. Prosesi agama kalian tersendiri. Semua dibikin-bikin sendiri. Kenapa? Karena tidak ada bagi kalian mutiara, tidak ada bagi kalian barang-barang kudus. Itu. Jadi kosong pemberitaan, putus hubungan, adanya jurang pemisah yang begitu terjal antara Kristen dengan Yesus. Kenapa? Yesus melarang orang Yahudi memberikan barang kudus dan juga memberikan mutiara kepada anjing dan babi. Nah, sekarang apa yang barang kudus yang ada di Kristen? Bible, mana ada? Itu Bible ataupun Injil ya lebih baik dari apapun bang. Dari mutiara kalah lagi itu bang. Saudaraku, pada saat Yesus berkata begitu, surat-surat kanonik itu belum ada. Iya. Nah, berarti barang yang kudus itu apa? Boleh kita baca di ini. Boleh kita baca di dalam kitabnya saudara kita Yahudi. Di dalam Bilangan 4 nomor 20. Apa itu kemudian barang kudus? Barang kudus itu adalah memang betul-betul barang. Semisal Hajar Aswad, kaki dian. Yang bila mana dilihat meskipun hanya sejenak, maka orang bisa mati. Anda boleh baca di dalam Bilangan 4 nomor 20. Orang bisa mati melihat barang-barang kudus itu. Mati beneran mati. Berarti yang dimaksud di sana adalah benda beneran. Maka benda ini Lalu benda itu, Hajar Aswad nggak mematikan? Nah, bukan barang kudus orang Yahudi itu Hajar Aswad, bukan. Kalau Hajar Aswad itu tidak mematikan baik fisik tapi mematikan dosa. Bila mana disentuh atau diusap. Begitu. Tapi bukan materinya itu bukan di situ. Tidak ada barang-barang kudusnya orang Yahudi pada orang Kristen. Apa yang dari Yahudi barang kudus ke Kristen? Tidak ada. Yang ada di rumah ibadah saudara Kristen itu salib. Salib itu lambang kutukan bagi Yahudi. Patung Yesus. Yesus itu manusia yang mati dengan jalan kutuk. Mana barang kudusnya apa? Salib tak? Bukan. Bible, perjanjian lama itu cuma terjemahan Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam setiap bahasa. Perjanjian baru itu hanya surat-surat yang disusun oleh penyelidikan, bukan firman Tuhan. Jadi tidak kudus. Mana yang kudus di Kristen yang berasal dari Yahudi? Enggak ada. Orangnya pemakan babi. Sudah pasti orang makan babi itu adalah tame, tidak bersunat, tame, najis, orang yang menajiskan. Yang haram hukumnya masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Jangankan masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi, masuk ke Yerusalem aja Kristen tidak boleh. Dilarang, ada tempat-tempat tertentu yang dilarang Kristen melintas di situ. Kenapa? Karena dianggap najis. Nah, sedangkan yang dimaksud sini adalah barang kudus. Bagaimana Kristen bisa disebut barang kudus sementara Kristen makan babi? Tidak bersunat lagi. Itu Siapa bilang? Belum lagi Kristen tidak mengenal mandi tahir, mandi junub. Belum lagi Kristen tidak mengenal kemudian pembasuhan wudu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Jadi bagaimana dikatakan kudus? Barang-barang kudus itu ada sama Kristen itu nggak ada. Baptisan itu kan bukan dari mulut Yesus. Itu data yang muncul belakangan. Sisipan itu. Markus 16 itu sisipan.
Matius 28 juga sisipan. Sisipkan Bukan dari aja ucap. cuma. Dan Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Tidak ada manusia pernah dibaptis oleh Yesus. Kau cari aja dulu kata baptisan itu apa. Baptis itu kan pensucian kan? Ya, sudah itu sudah. Nah, itu juga diwariskan tau dari Kalau pensucian itu, orang-orang Yahudi itu disucikan dengan cara apa? Tidak boleh makan yang haram. Sunat harus bersunat kulub. Itu mensucikan diri. sunat, memang Muhammad sunat. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Kan ini Yesus mengatakan, jangan kau membuang mutiara kepada babi. Kenapa lari ke Nabi Muhammad? Silakan sekarang cari Muhammad sunat di mana. Nabiku Nabi Muhammad, beliau sendiri dari mulutnya bicara. Salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat. Mana ucapan Yesus dari mulutnya kalau dia sunat? Ada enggak? Ada enggak? Selayaknya Nabiku mengatakan, aku sunat dari sejak lahir dari dalam rahim ibuku. Kecil pun bisa percaya. Kalau aku ngomong, aku juga disunatkan dari lahir. Aku bisa loh ngomong kayak gitu. Orang yang mengetahui tentang sunat. orang yang mengetahui tentang pribadinya itu orang itu sendiri. Sekarang bagaimana ceritanya Lukas tahu kalau Yesus itu bersunat? Dari mana Lukas tahu? Ya ada dong. Itu kan sudah ceritanya sudah. Ya bagaimana Lukas tahu? Kutanya. Saya sekarang Anda cari di mana sunat. Bagaimana Lukas tahu kalau Yesus itu sudah disunat? Itu kata tindakan yang dilakukan oleh Saya manusia. ulang pertanyaan saya. Dari Anda cari mana di mana? Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus itu disunat? Dari para murid-muridnya. Sekarang saya Siapa tanya, nama mana? muridnya? Siapa nama muridnya? Dari mana orang-orang tahu bahwa Muhammad sunat dari lahir? Silakan. Nabi Muhammad yang bilang, dia sendiri yang mengatakan. Lah, yang tahu tentang diri Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad. Karena itu hal pribadi. Sekarang Itu siapa yang mengatakan? Siapa yang mengatakan bahwa Yesus sudah disunat? Lukas. Dari mana Lukas tahu? Dari mana Lukas tahu kalau Yesus sudah disunat? Kau bilang dari muridnya. Dari mana muridnya tahu kalau gurunya sudah disunat? Menceritakan tentang Yesus. Dari mana muridnya tahu kalau gurunya sudah disunat? Pengecut kalau kayak gini diskusinya. Dari mana murid tahu kalau gurunya sudah disunat? Anak-anakku, ya paman, nih lihat nih si Ucok nih. Oh, guru sudah sunat. Gitu. Begitu. Berbeda dengan Nabi Muhammad, beliau sendiri yang mengatakan, salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepadaku, aku lahir dalam keadaan sunat, sehingga tak ada orang yang melihat punyaku yang bukan mahramnya. Coba terjaga kesucian Nabi Muhammad. Kecuali yang melihatnya adalah orang-orang yang halal. Baginya istrinya, yang termasuk orang tuanya, ibunya. Orang lain tidak lihat. Nah, Yesus, Lukas ketemunya masa dewasa. Apa Lukas ngintip orang punya pada saat pipis? Apa gimana gitu? Tidak masalah kelamin. Iya, enggak mungkin dia tunjukkan kan Ganda. Ini lihat punya masalah. Nah, Ini masalah kelamin, Pak. Masalah kelamin, yang tahu kelamin kita itu ya kita sendiri. Kalau Bom mengatakan saya sudah sunat loh, ya bisa aja dia berbohong kan? Kan tidak mungkin dia perlihatkan. Nih tengoklah si kecil ini kayak lombok biji. Udah dipotong loh. Cuman dia yang tahu. Sekarang apakah dia ada riwayat pembohong, pendusta? Dan istrinya tahulah pasti kalau suaminya bersunat. Sekarang permasalahannya Lukas tahu dari mana? Kalau dibilang ada kesaksian dari istrinya, ya, Yesus tak ada istri. Ada kesaksian dari ibunya. Ibunya tidak pernah menceritakan tentang ucoknya anaknya. Siapa coba? Bang Juma terlalu banyak menyerap ini hal-hal duniawi. Makanya terkeruncup pemikirannya di hal-hal duniawi. Hal duniawi, justru kita di dunia ini diajarkan hal duniawi. Supaya kita ini jangan jatuh karena duniawi.
Disuruh sunat ya sunat. Sekarang apa mutiara yang Yesus berikan kepada orang Kristen? Apa? Kan dilarang. Jangan kau memberikan mutiara kepada babi. Makanya kalian tidak memiliki mutiara ilmu. Jangan kau memberikan barang-barang kudus kepada anjing. Makanya kalian tidak memiliki barang kudus. Apa yang kudus dari kalian coba? Assalamualaikum. Guru Waalaikumsalam. Ya. Mutiara itu bang, ya mutiara itu tidak bisa membawakan saya ke dalam kerajaan surga. Yang enggak urus bukan itu yang kita bahas. Bagaimana Anda mau masuk ke surga? Sedangkan mutiara tidak diberikan kepada Anda. Gimana mau masuk surga? Bahkan lambang mutiara itu adalah lambang dari kekayaan. Alamak, larinya Abang ke tahu, situ. Mutiara itu ilmu. Amsal 13. Ya udah kalau Makanya kalian beragama Kristen itu bukan karena ilmu. Kalian menyembah Yesus itu bukan karena ilmu. Kalau akan ngambil kesimpulan, abang dengarkan dulu bentar. Kalau Diam kau garam. Yesus melarang muridnya memberikan mutiara kepada Kristen. Udah, itu aja intinya. Bisa kau debat dengan aku kau apa? Cuma Bisa. kau debat dengan aku. Paulus kau suruh datang ke sini sekalian. Pasti bisa. Ngapain kau tanya bisa tuh? Kamu Tidak bisa. beraninya cuma congor. Penakut kamu. Ayo Ya kita kan, debat. kan kita berdebat pakai congor, bukan kayak kau kayak pantat. Di mana Muhammad disunat? Dari mana? Nabi Kenapa itu Muhammad- sendiri yang berkata, Kamu tidak disuruh. salah Muhammad tidak satu disunat, kemuliaan kenapa kau disunat? yang Tuhan berikan kepadaku, aku lahir dalam Muhammad tidak keadaan disunat, sunat. kenapa kau Jangan kau bicara sendiri, disunat? pengorok. Kenapa kau disunat? Jangan kau ngomong sendiri, bahlul. Muhammad tidak Namanya diskusi itu ganti-gantian ngomong, congor. Kau bertanya saya jawab, tolol. Dasar anak keluar dari sperma babi, otak nggak berfungsi. Kau bertanya itu kau diam. Tampar juga pakai sendal nanti mulut kau itu. Udah makan babi, karakter kayak babi, sudah agama warisan penjajah. Karakter kayak penjajah. Ini komalnya orang kayak penguasa aja. Bukan zaman penjajahan ini, tuyul. Kita merdeka memberikan pendapat. Begitu kau bertanya, kau diam. Dasar pemakan babi, karakter kayak babi. Udah dibilang kalian itu tidak mendapatkan mutiara. Tidak boleh kalian itu mendapatkan barang-barang kudus. Sederhana kok pertanyaan saya dari tadi. Mana barang kudus yang Yesus berikan kepada Kristen. Sementara murid-murid Yesus dilarang memberikan barang kudus kepada non-Yahudi. Mana? Apa yang kudus dari kalian? Barang berharga yang kalian punya di agama kalian itu apa? Bible. Terdiri dari perjanjian baru, perjanjian lama. Perjanjian lama hanya terjemahan Septuagintanya. Tidak kudus lagi, tidak murni lagi, tidak kudus lagi. Kenapa? Karena itu sudah terjemahan. Bukan kitabnya Nabi Musa itu. Kemudian apa? Perjanjian baru. Apa ya? Hasil penyelidikan itu pun cuma terjemahan. Bukan barang kudus itu. Kalau barang kudus seperti Quran, orang menyentuhnya harus wudhu dulu. Membersihkan diri. Orang junub nggak boleh pegang. Orang haid nggak boleh pegang. Itu barang kudus. Nah sekarang di Kristen apa barang kudusnya? Rumah ibadahnya. Orang masuk habis injak tai ayam, tai sapi, tai bom-bom. Boleh kok masuk ke dalam bersama dengan taiknya. Apa yang kudus di Kristen? Tidak ada. Nah makanya dikatakan Matius 7 itu. Ini ucapan yang sangat-sangat menyedihkan buat kalian. Yesus mengatakan, jangan kau memberikan barang yang kudus kepada anjing. Sudah tidak diberikan kemudian barang kudus disebut pula anjing. Dan jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Sudahlah tidak diberi mutiara disebut pula babi. Cobalah renungkan saudara-saudara. Bagaimana mungkin Anda disebut memiliki barang kudus? Apa yang kudus dari kalian coba? Habis makan babi, tidak pernah junub, tidak bersunat, masuk berkumpul dalam sebuah gedung. Suci nggak itu? Kudus nggak itu? Apanya yang kudus? Malam ini tidur sama bini, nggak ada mandi junub, langsung masuk ke rumah ibadah pakai sepatu, pakai sendal. Jadi barang-barang kudus, barang kudus, mutiara nggak diberikan. Congormu itu. Ngapa ini?
Diskusi, jangan sakit hati kalian. Cuman kalau habis bertanya, diam, dengarkan penjelasan. Ada yang kamu tidak suka dengan penjelasan saya karena terlalu jelas, karena membuat orang lain menjadi cerdas, sementara kamu itu penyesat yang tidak mau orang-orang itu cerdas, harus bodoh terus kan tak ada mutiara, baru kau bantah. Begini loh Bang Suma, ketika ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi, jangan kau bunuh orang yang benar, itu maksudnya Suma adalah bunuhlah orang benar. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu maksudnya Suma, dia itu bisa berbuat segala kuasa dalam dirinya sendiri. Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi. Maksudnya Suma, yang lahir itu Tuhan. Itu maksudnya, itu hikmah kayaknya kayak gitu. Padahal mutiara yang dimaksud di sana adalah ilmu, pengetahuan. Sementara di agama kalian apa yang bisa kita anggap bahwa ini hasil daripada kisi-kisi keilmuan? Apa itu? Yesus mati. Apakah Tuhan yang mati? Manusianya. Hah? Manusianya yang mati. Berarti yang menebus dosa kalian bukan Tuhan tapi manusia. Boleh rupanya membunuh manusia karena dosa orang lain. Gini Kang Juma. Lalu misi apa yang dibawakan Muhammad tidak melebihi dari Yesus itu sendiri? Maksudnya? Misi yang dibawakan Muhammad ya melebihi dari misi yang dibawa Yesus itu sendiri. Betul, misi Yesus hanya domba sesat dari Bani Israel. Sedangkan misi Nabi Muhammad seluruh umat manusia. Betul itu. Ya, itu fakta. Yang saya bisa tangkap Bang Juma, ya, di ajaran Nabi Muhammad itu adalah membuka cabang baru dari Yesus Kristus. Lah, buka cabang baru Paulus lah itu yang buka cabang baru. Oh, kenapa pula Nabi Muhammad, apa hubungannya? Ya itu, dia buka cabang baru dari modifikasi Yesus Kristus. Modifikasi, yang memodifikasi itu kalian. Kalian modifikasi kok, Nabi Muhammad pula yang modifikasi. Manusia kalian modif menjadi Tuhan. Anak manusia kalian modif jadi anak Tuhan. Mayat keluar dari kubur kalian modifikasi jadi Tuhan. Kalian suka modifikasi. Nabi Muhammad Udah terlebih dahulu hukumnya Yesus. Udah terlebih dahulu hukumnya Yesus ada. Kan itu. Terus hukumnya Yesus dulu, tiba-tiba muncul hukumnya Kristen. Kristen muncul belakangan. Kenapa? Karena mutiara tidak diberikan kepada kalian, maka kalian asal bikin sendiri. Sekali lagi saya katakan, barang kudus itu barang-barang yang benar-benar kudus. Barang itu barang, semisal batu, cincin, gelang, sepatu, sendal, sarung. Itu. Dan mutiara itu ilmu. Nah, sedangkan untuk menjadi seorang Kristen, tidak boleh berilmu, nggak boleh. Dalam hal kekristenan ya, tapi kalau dalam hal duniawi memang kalian, di sebagian kalian itu pintar, cerdas. Tapi dalam hal keagamaan, tidak boleh orang menggunakan kecerdasan dalam beragama. Menurut agama Anda, Tuhan itu bisa mati nggak? Bisa. Kenapa bisa? Karena dia maha kuasa, maha segalanya. Tapi giliran ditanya, apakah Tuhan bisa jadi manusia? Bisa. Karena dia maha segalanya. Bisa berarti jadi setan? Oh, kalau itu nggak bisa. Kan lucu. Kenapa bisa seperti itu? Karena tak ada mutiara yang diberikan kepada kalian. Karena Yesus membatasi muridnya. Jangan kau berikan barang kudus kepada anjing. Jangan kau lemparkan mutiara kepada babi. Makanya kalian bikin aturan sendiri kan? Ibadah minggu buat sendiri. Natal aturan sendiri. Pohon Natal aturan sendiri. Sinterklas bikin aturan sendiri. Apa? Makan babi bikin aturan sendiri. Tidak bersunat bikin aturan sendiri. Ibadah minggu aturan sendiri. Gak ada diatur berdasarkan mutiara ilmu. Gak ada. Kalian bikin-bikin sendiri. Bang Juma, jangan kecil hati atas dasar dengan itu.
Saya pula yang kecil Biarlah. hati. Iya, biarlah mereka yang merayakannya. Sama kecil hati. Aku bersedih Biarlah mereka hati senang karena dan kasihan bergembira kepada dengan hal saudara. itu. Kasihan kepada saudara yang bermimpi mendapatkan keselamatan tapi ternyata mutiara tak ada pada kalian. Maka Intinya benarlah gini, kata Bang Quran Juma. saya, Bismillahirrahmanirrahim, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari pengajaran Allah yang Maha Pengasih berupa Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya, maka setan akan selalu menemaninya. Itu yang terjadi. Fakta itu fakta. Itu fakta. Cobalah kalian mau melembutkan Karena hati kenapa kalian. ya? Lembutkan hati Konsep kalian. ketuhanan Kalian akan itu- sadar itu. Konsep ketuhanan itu merendahkan diri serendah-rendahnya. Maksudnya Tuhan merendahkan diri. Manusianya yang dibimbingnya. Nah, kalau begitu manusia merendahkan diri, janganlah pernah mengatakan Tuhan itu dibunuh oleh manusia. Itu tidak merendahkan diri, itu menghinakan dan meninggikan diri, itu namanya. Apalagi kalau mengatakan Ya, kamu bukan lagi hamba. Lalu kalau bukan hamba apa? Kan hanya ada dua. Lain Tuhan lain atau hamba. konsep. Kalau ada manusia yang bukan lagi hamba Tuhan, maka dia sudah berubah menjadi Tuhan. Yesus setinggi-tingginya dia tetap hamba Tuhan. Musa setinggi-tingginya dia tetap hamba Tuhan. Abraham setinggi-tingginya dia tetap hamba Tuhan. Seluruh para nabi yang datang dengan seabrek mujizat mereka tetap hamba Tuhan. Termasuk Yesus hamba Tuhan. Tapi Kristen bukan hamba Tuhan. Berarti Kristen menganggap diri mereka adalah Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bukan hamba Tuhan. Di luar Tuhan itu semuanya hamba. Kristen bukan hamba. Lalu kalau Kristen bukan hamba lalu apa? Karena hanya ada satu makhluk yang tidak mau menghambakan diri kepada Tuhan. Siapa itu? Hah? Siapa itu? Hah? Siapa itu? Popo, Parana, Sibolis. Padale, Sibolis. Itu. Kalian tidak menghambakan diri kepada Tuhan. Bedanya dengan setan apa? Nah, pikirlah itu. Kenapa itu bisa terjadi? Karena tak ada mutiara, tak ada barang kudus pada kalian. Itu fakta saudaraku, itu fakta. Saya lagi ngomong ini sambil tidur. Lanjut. Nanti kalau Cuma bahasa yang kecil saya nggak hati. nyambung. Iya. Kalau saya nggak nyambung, sorry. Ya, karena kenapa ya? Bang Juma kan mengatakan bahwasanya merayakan Natal ya itu kan biarkan orang itu yang berbuat seperti itu. Bukan Nggak masalah mengganggu. biarkan orang, saudara. Ini karena wujud kasih sayang, maka muncul tema itu. Karena Al-Quran saya mengatakan, wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhud wa nal'abu qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jika kamu tanyakan kepada mereka, niscaya mereka akan berkata, sesungguhnya kami ini bersenda-gurau dan bermain-main saja. Katakanlah, mengapa kepada Allah, ayat-ayatnya serta Rasulnya kamu selalu perolok-olokkan? Kenapa? Kenapa? Itu Al-Quran mengatakan itu. Kenapa harus Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi yang kalian olok-olok? Kenapa harus Rasul utusan-utusan Allah yang kalian olok-olok? Kalian olok menjadi binatang lah. Inilah anak domba Tuhan yang menebus dosa manusia. Kenapa? Kenapa harus seperti itu? Inilah dia datang ke bumi untuk menanggung seluruh kutuk dosa-dosa manusia. Kenapa harus mengolok-olok seperti itu? Kenapa enggak normal-normal saja? Begitu Anda punya dosa, angkat tangan ke langit. Ya Tuhanku yang maha melihat. Lihat nih hambamu nih. Bertobat. Dah selesai. Kenapa mesti bikin lelucon? Disebabkan karena kalian tidak memiliki mutiara ilmu. Karena Yesus melarang, jangan kau berikan mutiara itu kepada babi, jangan. Karena dia akan menginjak-injaknya. Berarti Bang Juma kagum dengan Yesus ini. Lah, Yesus itu manusia suci. Saking hebatnya Yesus
Iblis datang menyerupai dia, memakai namanya, bukan namanya bom-bom dipakainya, tapi nama Yesus. Maka Yesus berpesan, hei kalian, waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Tuh. Berarti ada iblis yang datang memakai namanya. Tapi sesuci-sucinya Yesus, Nabi Muhammad, tidak berani iblis datang memakai nama Nabi Muhammad untuk menyesatkan manusia. Berbeda dengan ini. Yesus sendiri yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Berarti akan ada penyesat-penyesat yang muncul di tengah-tengah kerumunan anak Adam yang memakai nama Yesus Kristus, padahal mereka bukan Yesus Kristus. Mereka bukan Kristus anak Maria, tetapi mengaku Yesus untuk apa? Tujuannya untuk menyesatkan umat manusia. Sekarang tanya diri saudara, yang datang pengajarannya kepada saudara nama Nabi Muhammad atau nama Yesus Kristus? Nama Yesus Kristus. Apa dampaknya kepada kalian? Makan babi, tidak bersunat, menyembah Kristus, dan seterusnya. Apakah itu sebuah kebenaran? Kalau kebenaran harus berasal dari Tuhan. Apakah Tuhan pernah berfirman kepada kalian? Oh tidak. Melalui siapa? Melalui Yesus. Pernahkah Yesus berfirman kepada kalian? Oh tidak, melalui Rasul. Pernahkah Rasul berfirman kepada kalian? Tidak, dari tulisan-tulisannya. Pernah enggak tulisan itu ditujukan kepada orang Indonesia? Enggak ada kan? Bahwa kitab ini diberikan untuk orang seluruh umat manusia, kan enggak ada. Paulus 13 kitabnya hanya ditujukan kepada kelompok-kelompok tertentu. Kepada orang Roma, kepada orang yang ada di Galatia, orang ada yang ada di Pelemon, orang ada yang ada di Turki sana, di Antioquia sana. Tak ada itu untuk Indonesia. Kalian aja yang merasa. Kalian aja yang merasa seakan. Kasihan si babinya bang, diciptakan gitu aja. Selalu abang sebutkan si babi. Nah, begitulah kata iblis. Andaikan Adam mengatakan, aku nggak mau makan iblis, buah pengetahuan itu. Apa kata iblis? Kasihan buahnya bang. Nanti jatuh bang. Kalau nggak dipetik buahnya, makan itu buah pengetahuan baik dan jahat. Kasihan itu diciptakan untuk dinikmati, makan aja. Sama kan kalau kamu dengan iblisnya? Sama kan? Sama. Buah kuldi itu apa, Juma? Buah kuldi itu apa itu? Buah khuldi itu buah pengetahuan, sama. Itu kiasan bukan? Ya bukan, itu namanya emang. Buah khuldi memang buah. Memang ada buah itu? Ada. Seperti Ada. apa? Kita nggak tahu. Anda tidak mau terbuka, Anda berbohong. Lah, kalau buah pengetahuan memang ada buahnya atau tidak ada? Perempuan itu sendiri. Saya tanya samamu, buah ilmu pengetahuan jahat, baik dan jahat itu ada atau tidak ada? Perempuan itu sendiri karena orang itu Perempuan itu sendiri, orang tanya buah kok perempuan. Ini gara-gara mutiara itu tidak diberikan kepada babi. Orang bertanya tentang buah pengetahuan, kok perempuan pula kok bahas. Anda kan nggak paham dengan itu. Saya tanya sama saudara, buah pengetahuan apa hubungannya dengan Adam? baik Apa dan hubungannya jahat dengan Adam itu sama buah Hawa? beneran atau bukan? Itu berbohong dengan kitabmu. Anda itu berbohong dengan kitabmu. Apanya ini? Saya bertanya samamu, kau tanya sama kan? Apa itu buah khuldi? Apakah buah beneran? Buah beneran. Saya balik nanya, apa itu buah pengetahuan baik dan jahat? Buah beneran atau bukan? Itu perempuan. Apa maksud lo? Tapi saya maklum. Tak Makanya diberikan awal mutiara kamu kepada berpikir babi. buka. Perempuan itu masuknya itu udah dimakan. Paham kau nggak? Apa yang perempuan? Makanya kalau aku coba kayak kau nggak paham. Ya udah kau jelaskan apa yang perempuan. Ini kan ditanya, seluruh buah yang ada di taman ini bisa kau makan. Emang ada berapa perempuan di taman itu? Kalau buah adalah perempuan, kau yang harus punya wawasan luas. Seluruh buah yang ada di taman ini, seluruh buah, ada berapa buah di situ? Kuldi itu mana ada buah kuldi itu kiasan itu. Kalau ada buah kuldi seperti apa? Coba jelaskan. Lah, saya bertanya supaya kamu paham. Saya bertanya supaya kamu paham. Apakah ada buah pengetahuan baik dan jahat? Ada atau tidak ada? Itu jawabannya. Itulah buah khuldi. Kan lucu ente ini. Sekarang saya balik tanya samamu. Ada nggak buah pengetahuan? Ada nggak pohon buah pengetahuan itu? Ada nggak? Buahnya namanya buah pengetahuan baik dan buruk. Ada nggak? Nah, kau mau mengatakan itu hiasan? Jadi Adam dan Hawa makan hiasan gitu.
Kamu belum cukup umur. Tak ada mutiara yang diberikan samamu, makanya bahlul. Jangan kau melemparkan mutiara kepada babi. Makanya kamu tidak berilmu, sama seperti babi. Badan besar, mulut panjang, gigi bertaring, kuping besar, mata bola, kulitnya tebal, tapi Apa tak hubungannya ada buah kuldi otak. itu sama si Adam? Tak Apa ada hubungan, otak. Itu namanya apa hubungannya buah babi. kuldi itu sama si Adam? Coba jelaskan. Anda jangan berbohong dengan kitabmu. Longor kau. Buah khuldi itu buah beneran, tuyul. Apa korelasinya buat si Adam itu apa? Lah, kalau makan buah itu seperti kalau kau makan babi, maka tabiatmu kayak babi. Kalau kau Berarti makan ada buah buah yang- pengetahuan itu, ada buah yang maka haram. kau akan tahu baik dan jahat. Kan itu intinya. Sama seperti jangan kau makan Berarti ada buah yang ada busuk. buah yang haram. Kau makan buah busuk, kau akan mencret. Kau makan buah ilmu pengetahuan, efeknya ini. Kau Mana ada makan buah- babi, efeknya ini. Kau makan buah khudi, efeknya itu buah beneran, tuyul. Cerdas. Mau cerdas apa pula cerdas? Makan babi cerdas. Kutanya samamu. Kutanya Coba samamu kuat, kalau kau coba. merasa cerdas. Kutanya samamu. Kutanya samamu kalau kau cerdas. Cuma obat kuat doang Dengar yang bisa dulu, bikin. dengar dulu. Kutanya samamu kalau kau cerdas nih. Kolose 2 nomor 9. Tenangkan diri kamu. Kan bawa kitab saya, jangan bawa- Tenangkan dirimu. Kau mengatakan makan babi cerdas. Kolose 2 nomor 9. Tenangkan dirimu. Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus. Seluruh tubuh Yesus. Seluruh tubuh Yesus kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan keteosan. Mulai dari rambut sampai ujung kaki. Pertanyaan saya. Kalau seluruh tubuh Yesus itu adalah kepenuhan keilahian yang kau sembah, kulupnya Yesus yang dipotong pada hari ke-8 itu apakah termasuk Tuhan lu? Jawab. Woi, Kabur dia. woi. Kabur. Enggak peduli saya. Ada di bawah. Woi. Kulupnya Tuhanmu yang juga bagian dari seluruh tubuhnya berdasarkan Kolose 2 nomor 9 apakah juga Tuhan? Hei. Ketika Tuhanmu terangkat ke langit, apakah Tuhan kulup terangkat juga dia? Memang ajaranmu tidak Kau- lebih dari selangkangan. Jangan kau salah-salahkan ajaranku. Ajaranku ya ajaranku. Dari talu. Ini sekarang kita sedang membahas. Kau bilang cerdas makan babi. Saya tanya samamu. Oke. Dalam Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuhnya Yesus kepenuhan keilahian. Nah, kulupnya yang lepas pada hari ke-8 itu penuh keilahian juganya. Ketika Tuhanmu terangkat ke langit, kulup ikut juga. Senior, tunggu aku dong. Ayo, itu cerdas nggak? Cerdas nggak? Cuma, Ya udah, kau uraikan, Bang kau Juma. selesaikan itu PR lo. Itu PR lo. Juma. Sampai kau tinggal di neraka nggak sampai selesai tugas lo itu. Bang Juma, kasihan penonton Bang Juma ataupun pengikut Bang Juma. Bang Juma ya Kenapa? ini saya katakan ya, Bang Juma selalu kerjanya cuma memaki-maki ataupun memaki? menyalahkan orang lain. Kok memaki? Ya, Dengarkan saya. Pada akhir, Dengar. Kau harus membedakan memaki. Dengar. Ini tak ajarin. Ada kau sajikan kemudian ke orang lain nih. Kau kasih si saudara Mauna ini tai 1 piring. Mauna ambil nih tainya nih. Disimpan di meja. Habis itu Mauna cuci tangan, siap-siap untuk makan, ambil sendok, ambil garpu, dipasangnya tisu sampingnya, kopi di sampingnya. Ini udah siap-siap ini. Piring. Aku nggak mau cuma kalau gitu. Aku nggak Ini mau. cuman semisal aja Mauna. Wah, cuman contoh. Coba supaya saya jelaskan kepada siapa nama ini, garam Cina. Ini sudah di hadapan ini. Orang yang tadi malam makan babi nih. Udah mulai mau disendok. Saya datang menjelaskan, Mauna. Yang ada dalam piringmu itu tai, busuk, kotoran manusia.
Datang si Garam mengatakan, kau jangan mencaci Bang Suma. Tidak boleh kau maki-maki, nggak boleh kau menghujat, nggak boleh kau menistakan. Saya jawab, Garam Cina, kuceluk, pemakan batu nisan kuburan Cina, dengarkan kupingmu. Saya sedang menjelaskan tataran yang sesungguhnya sesuai dengan kadarnya, kuceluk. Kalau saya mengatakan tai kepada tai, saya tidak menghujat. Saya mengatakan anjing kepada anjing, saya tidak menghujat. Yang menghujat itu kalau saya katakan kamu itu manusia cerdas. Paham sampai situ? Itu menghujat. Ya, Kalau saya katakan gini, kau itu Bang Juma. pintar, kau itu orang cerdas, itu menghujat namanya. Tapi kalau saya mengatakan kau kau manusia bayanggong, itu kau orang cerdas. Itu artinya benar. Enggak masalah, enggak Ya, iya. energi dengan itu. Iya, itu kau Namun pintar. Kali ini kau pintar, kau cerdas. gini, Apa? Itu Ya. tema kau bahas tuh, tema. Gak usah Gimana kau curhat caranya tuh tema saya tuh. bisa? Gimana cara saya bisa masuk ke rumah abang sementara abang telah menghina atau merendahkan saya sebelumnya kan gitu. Saya bukan berdiskusi dengan Tuhan. Tadi saya berdiskusi dengan orang lain. Sekarang Anda merasa saya berbicara kepada Tuhan. Itulah gilanya Tuhan. Yesus bicara Yang kepada pada Bani Israel. akhirnya- Anda yang merasa. Saya berbicara kepada si Fulan. Anda yang merasa. Itu namanya kucluk. Ya, Kalau sama iya. Tuhan saya sopan Tuhan. Karena Tuhan juga sopan Yang sama pada aku. akhirnya Yang pada akhirnya akan- tak ada awalnya. Pada mulanya adalah firman, pada akhirnya kabur. Eli Eli lama sabachthani. Itu. Ngomong. saya akan login dengan Orang ngidul tak kemana-mana yang bicaramu, bisa wey. menyakiti saya. Hei, Itu. kemana-mana poinmu, kemana poinmu. Ini tema. Yesus melarang muridnya memberikan barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Ya Kau bahas udah, tuh. iya memang ya saya katakan Bang Juma bahwasanya ya istilah mutiara itu tidak lebih tinggi daripada yang kami dapatkan dari Alkitab. Ya silakan saudara. Ini Yesusnya yang melarang. Inilah saya bilang ya. Ini kita sedang berbicara tentang poin. Kisi-kisinya jelas. Referensinya jelas. Objeknya jelas. Kepada siapa dalil itu kemudian dilalilkan. Kepada siapa kemudian perintah itu disampaikan. Dan kepada siapa objek perintah itu menjadi cakupannya. Harus kau telaah itu. Harus kau pahami itu. Siapa yang disebut anjing dan babi di sana? Apa itu barang kudus dan apa itu mutiara? Ya, ajaran agama saya mengatakan bahwa tidak lebih baik mendapatkan mutiara dibandingkan dengan Injil itu sendiri. Berarti Apa yang saudara sudah diberitakan mengakui. Injil itu sendiri. Berarti saudara sudah mengakui bahwa memang saudara Saya punya agama mengakui. tidak diberikan mutiara dari Yesus. Betul? Saya tidak satu pandangan dengan Makanya apa kurangi yang makan mengatakan kapas. bahwasanya mutiara Hampa ini di otak dalam hampa. hal Saya itu. ulang. Berarti Anda sudah mengakui bahwa Yesus tidak memberikan mutiara kepada agama saudara. Mutiara di dalam arti pengertian apa? Baru mau tanya mutiara apa. Orang udah di langit baru mau tanya. Emang mutiara dalam pengertian apa? Oh, mutiara yang dimaksud situ adalah tai kambing pakai topi. Nggak nyampe ilmunya. Baru mau bahas mutiara dalam arti kata apa. Kupikir cerdas dari tadi. Ini saya lagi tidur loh. Masih nyambung kan saya teman-teman? Masih nyambung Ya kan? Bang Juma duduk aja dulu. Masih nyambung kan narasiku? Masih? Masih Kanda, masih. Masih. Masih, Menurut- masih saya pun sebelum Tai kambing orang pakai lain topi login masih ke- nyambung. Gini Bang Juma, sebelum orang pengikut abang login ke agama yang lain, abang ya harus ini dong. Apalagi login. Nggak ada urusan dengan itu. Umat Islam itu umat berakal. Umat yang tertuntun. Dulu mereka bahkan- hilaf. bahkan- Mereka ada di antara mereka hilaf. Karena menganggap bahwa agamanya sama dengan agama kalian.
Sekarang begitu ada cahaya di tengah-tengah mereka, yaitu apologet Islam Indonesia, mereka tersadarkan, oh ternyata agak lain ini. Agak lain, ternyata mereka nggak dapat mutiara gitu loh. Ya, kalau di pengajaran Kristen itu Bang, bukan mutiara itu lebih baik daripada segalanya. Ya. Berarti dengan kata lain, Anda mengakui memang kami tidak mendapatkan mutiara, betul? Ya udah nggak ada Ya masalah dengan udah, itu. cuman itunya, cuman itu yang ingin saya katakan. Saudara-saudara Kristen tidak mendapatkan mutiara dari Yesus, dan yang dimaksud ternyata di situ setelah Anda mengakui, berarti yang dimaksud babi di situ adalah siapa Bang yang dimaksud babi di situ? Ali Teng. Karena kenapa Bang? Kami sudah menerima ya, yang namanya lebih susah seorang yang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih baik dong seekor onta masuk ke lubang jarum. Itu. Tak kemana-mana. Enggak, itu kenyataannya. Jikalau abang bandingkan ya mutiara dengan ketuhanan itu sendiri. Lah, justru adanya konsep bertuhan kepada makhluk kuburan itu karena tak ada arah. Kenapa tak ada arah? Karena tak ada mutiara. Apa mutiara itu? Ilmu. Karena hilangnya ilmu, dicabutnya ilmu dari kalian, maka makhluk kuburan pun kalian tuhankan. Itu maksudnya. Alamak. Coba. Andai saja kalian punya mutiara nih. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Orang yang memiliki mutiara ilmu, udah selesai. Oh berarti bukan untuk kita dong. Ya jangan jadi Kristen. Tapi kalian tidak punya mutiara kan? Masuk di telinga kanan, keluar di anus. Udah jelas-jelas Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Masuk nggak di otak? Enggak. Kenapa bisa? Kalian tidak punya mutiara itu. Gak ada akal maksudnya. Gini bang Juma, kalau istilahnya abang katakan hanya untuk Bani Israel, kami memang arah kiblatnya ke sana. Kami harus memang patuh dengan ajaran itu. Apa itu? Apa ngomong apa, saudara ini? Ya itu lagi, karena tak ada mutiara, tak ada ilmu, yang gini jadinya. Mutiara yang abang katakan itu adalah kami telah dituntun ajaran Bible. Iya, kalian dituntun oleh penulis-penulis Bible kalian karena kalian tidak punya mutiara. Sudah. Ya, nyatanya saya sekarang ya masih bisa berbicara dengan Bang Juma. Sekarang begini kawanku, mana yang benar menurut konsep akal sehat? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang tak nampak atau menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Mana yang betul? Mana yang betul menurut akalmu? Menyembah kepada pencipta langit dan bumi yang maha suci atau menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan? Mana yang betul? Ya kedua-duanya. Nah itu mutiara hilang. Itulah yang disebut mutiara hilang. itu disebut. Bang Juma kan menggiring opini ke arah ke kuburan karena memang Bang Juma ya pengetahuannya itu gipnya itu aja terus. Bagus itu gip. Bagus, menghibur, menghilangkan ngantuk. Nah itu aja terus. Mantap. Itu aja terus. Kesok. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang Juma belum selesaikan pertanyaan saya. Apalagi cucunya Mak Lampir? Apa? Muhammad tidak lebih baik dari Yesus Kristus. Lah, saudara, nabiku itu iblis tak mampu menyamar menjadi nabiku. Iblis bisa menyamar menjadi Yesus. Gimana Anda ini berpikir? Waspadalah kepada iblis yang datang kepadamu memakai namaku. Nyamar iblis itu pakai nama Yesus bisa.
Nabi Muhammad mana berani iblis nyamar jadi Nabi Muhammad. Ayo. Pada hari terakhir banyak orang yang akan memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Aku tidak mengenal kalian. Nah, berarti ada iblis memakai nama Yesus yang digunakan bermujizat oleh para penyesat. Berarti ada iblis bisa memakai nama Yesus. Kalau Nabi Muhammad mana bisa kawan? Gak bisa. Pakai Nama Nabi sinden. Muhammad. Kan dah satu kali. Ya, makanya Si Krodot. saya katakan. Makanya Si saya Krodot. katakan Apa yang kau Muhammad katakan? itu adalah duplikat dari Yesus Kristus. Karena nggak ada yang Alamak. melebihi. Astagfirullahaladzim. Duplikat misal lagi, Seng. Duplikat. Ya. Ini rusak. Gak ada mutiara. Gak ada mutiara. Inilah yang terjadi. Inilah yang Jika terjadi. kalau akan katakan adalah saya tidak Apa? punya pemikiran, kenapa saya harus bisa membantah abang sekarang kan gitu dengan ketuhanan. Lah kawan, saya ini kalau bicara sama kambing, kambingnya tetap ngomong. Kambing, mbe. Jangan lupa besok jam 7 mandi ya kambing. Pergi sekolah, mbe. Mbe, 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 mbe. Tapi si kambing tidak ngerti apa yang diucapkan. Begitu juga yang diucapkan orang yang diajak ngomong. Inilah diri lo. Memang saya memang hina. Anjo, nggak ada yang bilang dia hina. Dia kau sendiri yang ngomong. Nanti kau salahkan lagi saya. Ya, tapi Padahal Tapi kalau dilihat makna dari bibalmu, dari kalian itu anak-anak Tuhan. Sekarang hina lagi. makna dari itu abang belum bisa tangkap. Ya, Apa sih mau ditangkap? setinggi apapun derajat abang yang abang katakan, ya, Saudara, tapi belum bisa melebihi apa yang di pikiran saya. itu bukan masalah kepintaran, kecerdasan, enggak. Hati dan akal pikiran ini yang harus sinkron menerima kebenaran gitu loh. Iya, akan tetapi karena Yesus itu sendiri berdiam di dalam diri saya, makanya bisa saya ini memandang ini kamu ibadah hari apa ibadah? Itulah mutiara yang saya dapatkan dari Yesus. Astagfirullahaladzim, amma ketongi mutiara misedeng. Iya. Mutiara palsu injo kau nu Itulah pake. Yang di mutiara yang masalah abang gaulkan generasi. itu. Hei, Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada Kristus yang datang kepadamu, penyesat yang menggunakan namaku dan berkata akulah Mesias. Sekarang kau mengatakan mutiara yang diberikan kepada aku. Mana mutiara? Mutiara yang mana? Coba saya tanya samamu. Saya tanya Inilah samamu. Kita mutiara bukti. yang saya dapatkan itu abang. Apa Bahkan itu? abang menghina si bagaimanapun saya malam ini. Aduh, Saya pencuri dapat mutiara menjawab teman-teman. itu. Teman-teman, ada pencuri mutiara, tangkap. Kau dapat mutiara dari mana? Yesus melarang muridnya memberikan mutiara kepada babi. Terus kenapa kau merasa ada mutiara samamu? Saya bisa menangkap. Mutiara itu adalah diri saya sendiri yang saya tangkap dari pengajaran Yesus Kristus. Oh, Bahkan abang mama, bagaimanapun menghina saya Kamu dapat mutiara dari mana sementara muridnya dilarang memberikan mutiara kepada babi? Kau dapat mutiara dari mana? Pencuri juga rupanya. Bang Juma, biar gimana pun ya, jangan biarkan Bang Juma ya pengikut Abang Juma login dengan agama lain, dengan situasi yang Abang punya. Hei, saya tanya kau curi mutiara dari mana? Kau curi mutiara dari mana? Sementara Yesus melarang muridnya memberikan mutiara kepada babi. Kau dapat mutiara dari mana?
Bang Zuma pas sesat Bang Zuma. Udahlah saudaraku, selamatkan dirimu. Jangan memperbodoh diri. Udahlah, jangan sombong, Enggak. jangan angkuh terhadap kebenaran, kawan. Enggak, saya enggak bakalan angku karena kenapa? Memang saya udah dibekali dengan mutiara yang abang gaungkan itu. Dari mana kau dapat mutiara? Orang muridnya dilarang kasih mutiara kepada babi, kok kau merasa ada mutiara samamu? Inilah. Itu kan? Aduh. Oke, Bang Garam standby dulu. Kita naikkan teman-teman Kristen yang lain ya. Ini Mona yang dari tadi dia lanjut. dari tadi dia duduk di meja makan itu belum dimakan itu manunya. Yang di piring tadi masih menunggu saya selesai bicara. Ada juga aneh-anehnya. Udah perkara mula nih, ambak nih. Kasih masuk nih 1 sendok. Hei Mona. Udah, tancap gas. Udah cicip 1 sendok dulu. Kamu marah-marah. Iya. Saya nggak marah, saya ikhlas. Udah makanlah tadi itu, yang 1 piring itu. Setengah aja, simpangkan yang lain setengah. Udah. Kalau kamu marah, aku jadi takut. Yeay, malam ini jadi pink lagi Mauna. Iya jadi pink lagi dia. Bentar lagi pakai konde. Juma Apa? mau Diskusi. kita debat pakai data. Iya mau. Tapi Open cam. oke. Sudah tumbuh rambutnya? Nah, Masih gondrong ya, Paman. Masih gondrong ya. Tadi yang di piring saya udah ambil dimakan? data dulu ya. Iya silakan. Jum, saya ambil data dulu ya Jum ya. Iya silakan. Yang di piring sudah dihabisin? Belum bisa, itu kan masih botak. Gimana caranya? Buka kamera tapi alisnya jangan kasih dia kan Ki. Pak Toto Ai memang. Mau Izin ya. Izin Gurunda. Ini kalau ada teman-teman pendeta, pastor atau romo, coba teman-teman typing yang Kristen ya. Kalau ada teman-teman pendeta yang mau berdiskusi, yang mau naik, coba typing di bawah, kirim permintaan biar kita naikkan. Jangan kayak ini jemarin nanti malu semua Kristen kalau kayak gini. Silakan teman-teman pendeta. Ini ambil data kayak ngambil apa harta karun. Padahal pas buka kamera cuma jila yang gitu. Ya. Juma. Ya. Juma. Apa? Besok aja, kata bini saya, tidur aja lagi. Dasar kapal tenggelam, kapal talang. Kita open cam ya. Iya. Oke. Tapi kapan? Jam berapa besok? Nanti saya naik ke room yang mana? Jam 6 subuh. Oke deh. Oke. Di mana? Tuhan memberkati. Iyalah pasti. Di mana? Di mana aja lah. Wah. agak lain memang sekte saat ini. Agak lain. Agak lain memang dia. Kang Dito monitor Kang Dito. Olok-olok jet nek. Tahu dia olok jet nek? Iya. Apa itu? Ulat-ulat air. Iya. yang mau jadi nyamuk. Iya. Itu tadi. Rame. Oh siap. Lagi menggeliat kan? Iya, olok-olok jet nek itu tadi. Mana nih teman-teman? Ini gue masak dari tadi minta naikkan saya.
Gumasa. Itu bukan mutiara lagi kalau itu. Astagfirullah. Silakan teman-teman Kristen ya. Jangan gumasa lah, yang lain dulu lah. Bahaya kali kalau gumasa. Nah ini ada Bang, siapa nih Bang Victim. Selamat malam Bang. Selamat malam, Bang. Ya, selamat malam. Ya, Kristen Bang ya? saya Kristen luar biasa. Saya bangga jadi Kristen. Siap, salam kenal Bang ya. Salam Nanti kenal, kita Bang. bangganya, silakan. Bang Victim, ada yang mau ditanggapin, ada yang mau disanggah? Ini tadi ngomong apa toh, ngomong apa ya, Mas? Aku baru masuk, minta maaf ya. Bang, nanti kelipat lidahnya Bang, jangan pakai logat-logat kayak gitu Bang. Oh, iya. Logat biasa aja Bang, nanti kelipat lidahnya. Oh, iya. Silakan Mas. Ya, begini, Mas. Saya kan seorang Kristen. Dan saya membaca dalam Alkitab saya, dalam Bible saya, bahwa iblis itu selalu memanggil dirinya kami. Dan selalu meminta disembah. Lalu aku membaca dalam Quran, ternyata Allah juga sama dengan karakter iblis. Selalu mengatakan dirinya kami dan minta disembah. Bagaimana pendapat Abang begitu? Silakan dijawab. Oke. Tolong tunjukkan satu pernyataan iblis di dalam kitab saudara dengan berkata kami. Silakan. Iblis lo ya. Silakan. Ya, Yesus berkata, siapakah engkau? Iblis berkata, kami legion. Mana? Sebab Di mana? kami Di mana banyak. itu dikatakan? Di mana itu? Ya, sebab kami banyak. Ya, di mana itu? Oke, saya boleh sabar Bang, saya cari dulu. Boleh, boleh. Terima kasih. Waspadalah. Ya Mas, jangan lama-lama Bang. Nanti ditertawakan sama anak kecil. Maaf Bang, maaf. Saya lagi buka ini. Saya lagi buka Di Markus 9, Markus 5 nomor 9 itu. saya. Tunggu ya. Salam. Ya, Salmon. Salam tutup, Bang. Legion. Markus 5 nomor 9 itu Bang. Oke. Markus 5 ayat 9 di sini. Markus 5 ayat 15 juga ada. Lukas 8 ayat 9 juga ada. 30 juga ada. Satu-satu aja dulu. Maka Yesus Satu aja dulu. bertanya, Lukas 8 ayat 30 ya Bang. Lalu, bukan. Yesus bertanya, siapakah namamu? Lalu ia menjawab, namaku Legion, sebab kami ini banyak. Artinya, kami ini banyak, itu Allah SWT juga selalu memanggil dirinya kami. Lalu kesimpulan kami sebagai orang Kristen, Iya. Allah SWT itu, Tuhan negeri Mekah itu sebenarnya iblis. Mengapa Allah SWT itu iblis? Karena dia menentang, dia sangat membenci Yahudi dan Kristen. Mengapa dia membenci Yahudi? Karena melalui Yahudi Yesus hadir dalam dunia. Mengapa dia membenci Kristen? Karena kami orang Kristen percaya kepada Yesus. Jadi kami meyakini bahwa Allah SWT, Tuhan negeri Mekah yang disembah oleh umat Islam itu adalah legion atau iblis. Iya. Udah. Itu menurut kami. Ya, oke. Nah gini. Silakan Bang. Ya, gini. Markus 5 itu. Ya, Salmon. Markus 5 itu, Bang. Orang yang menyembah Yesus itu
adalah orang yang kerasukan setan. Itu fakta, itu real. Markus 5 itu justru tanda-tanda iblis itu adalah mengajak manusia menyembah Yesus. Itu bukti. Bukti itu. Markus 5 di situ membuktikan kalau Anda baca dari nomor 1 sampai nomor 20 itu, iblisnya itu suka mengajak manusia menyembah Yesus. Itu bukti. Setelah di data 15-nya orang itu nggak lagi kerasukan setan, orang itu nggak lagi menyembah Yesus. Jadi orang yang menyembah Yesus itu berdasarkan contoh bukti di lapangan adalah orang yang kerasukan setan. Jadi kalau ada yang mengajarkan menyembah Yesus, ya itu adalah orang yang kerasukan setan. Anda ini sesat. Nah itu fakta. Itu Anda ini fakta. sesat. Itu fakta. Yesus, Saya kasih dasar Yesus bukti. bertanya, Ada bukti di situ. siapakah namamu? Nah, tapi Lalu iblis sebelumnya, itu sabar dulu. Sebelum kemudian adanya proses tanya jawab, betul nggak orang itu lari menemui Yesus dan menyembah Yesus? Betul tidak? Jawab itu dulu. Lalu ditanya, siapakah engkau? Siapakah engkau? Namaku Legion. Dan tidak ada kata kami di situ. Kau carikan ke saya original teksnya. Itu tak ada kata kami. Dia mengatakan aku banyak. Aku. Wah. Aku banyak. Banyak itu kami, Bang. Oh, tapi dia tidak mengatakan kami di situ. Jangan berbohong. Dia mengatakan aku ini banyak. Aku ini banyak. Itu kami. Kamu yang menambah-nambahkan. Karena kamu ingin merujuk kepada pernyataan kata nahnu. Padahal di situ tidak ada kata kami. Di situ ada kata aku. Ayo. Dan yang paling sadis yang Anda harus pahami nih, narasi saya dengarkan. Abang ini pandai bersilat lidah dengan narasi saya dengarkan. Narasi saya Abang ini dengarkan. pandai Narasi saya dengarkan. berkebohongan. Narasi saya dengarkan. Orang yang Anda ceritakan di Markus 5 ini adalah orang yang menyembah Yesus karena di dalam dirinya ada legion. Sampai Yesus bertanya, siapa namamu? Wahai yang menyembahku ini. Legion itu Allah. Nah, itu derita lo. Kalau kau Legion menuduh itu Allah seperti SWT, itu, Bang. itu derita lo. Itu derita lo. Karena Anda mengatakan itu tanpa ilmu. Di situ tak ada kata kami. Saya boleh taruhan. Siapa yang bisa original teks di sini? Ada nggak kata kami di situ? Dinda Ardiansa monitor. Bang Ardi monitor. Kita buktikan. Ada nggak kata kami di situ? Ini Ayo. terjemahan Indonesia Saya Modern tidak Bible, peduli, Bang. saya nggak peduli dengan terjemahan. Saya Tulisan mau di Modern TKP. Bible. Saya mau di TKP. Apakah betul ada kata kami atau tidak ada kata kami? Itu dari Talu. Saya nggak peduli. Kalau ada penambahan kata kami berarti Lembaga Bible Indonesia juga telah menyesatkan kalian. Abang takut kalau Allah abang itu iblis ya? Oh, tidak bisa. Yang disebut, dengarkan. Kata Yesus, waspadalah kepada siapa? Kepada Kristus palsu atau kepada Allah? Abang takut kalau Allah abang Saya tanya dulu. iblis. Saya tanya dulu. Kata Yesus, waspadalah kepada iblis yang datang memakai nama Allah atau memakai nama Yesus. Jawab. 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 Setiap makhluk yang mengatakan dirinya kami itu Jawab dulu. Jawab dulu. setiap makhluk yang mengatakan dirinya kami Jawab dulu. Kata Itu Yesus, iblis. waspadalah kepada penyesat yang datang memakai nama Allah atau memakai nama Yesus. Nama Yesus. Jawab. Udah, turunkan dia penghujat. Dia penghujat. Nah tuh, penghujat. Dengarkan sama ya. Kubacakan samamu sebuah dalil. Ketika Tuhan ingin menciptakan manusia pertama kali. Di Kejadian 1 nomor 26. Baiklah kami menciptakan manusia Mati aja. serupa dan segambar dengan kami. Mati kita.
Sayangnya kamu nggak mau berdiskusi dengan tenang. Kau mau menang sendiri. Jadi kalau kau paksakan kemudian bahwa iblis itu menggunakan kata kami, telan itu. Baiklah kami. Oke, mungkin bukan kami yang kau maknai. Baiklah kita. Kita itu banyak atau satu? Gak berilmu ya, Bang. Nggak ada ilmu, cuman menghujat. Gak ada mutiara. Nih, kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi bagaimana Tuhan itu egois Tuhan itu. Dia mau disembah, tak ada Tuhan yang lain. Sembahlah Allah. Wahyu 22:9, Wahyu 19:10, Wahyu 14 nomor 7. Penyembah Allah adalah penyembah yang benar. Yohanes 4:23 nomor 24. Wahyu 19 nomor 4, sembahlah Allah, sujud menyembah Allah. 1 Korintus 14:25. Kepadanya lah kamu harus sujud menyembah. 2 Raja-Raja 17 nomor 36. Sembahlah aku. 2 Raja-Raja 17:36. Sembahlah aku. Dan Allah itu di dalam Bibelnya orang Yahudi, Allah itu pencemburu. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Artinya hanya ada saya. Jangan kau sembah yang lain. Sembah saya aja. Nah, sayangnya orang tadi itu bukan pendebat setia. Bukan Sejati. Bukan pendebat sejati. Dia hanya penghujat. Gitu saudara. Jadi kalau mengatakan kata kami atau kata kita itu adalah bukti setan, ya Tuhan menciptakan manusia, baiklah kita menciptakan manusia serupa dengan gambar kita. Tapi dalam bahasa Ibrani-nya bukan kita. Misal menu itu, wakil metenu itu merujuk kepada siapa? Kami. Baiklah kami. Gitu. Elohim juga itu kami. Artinya itu jama tapi tunggal. Masya Allah, Gurunda. Berarti inilah maksud Yesus itu tidak memberikan mutiara kepada babi. Itulah kenapa mutiara nggak diberikan kepada babi. Karena kalau dikasih mutiara akan dia lemparkan. Tuh dikasih Tuhan itu menggunakan kata kami di situ, tapi dikoyak-koyaknya. Nah itulah makanya Yesus melarang memberikan mutiara itu kepada babi. Markus 5 nomor 9 itu nggak ada kata kami di situ ya, teman-teman. Jadi jangan mau tertipu oleh terjemah. Bahasa itu original teksnya kita ya Kanda ya? Emi. Iya. Siap. Nggak ada. Emi itu kan bisa diartikan adalah atau ada atau kamu atau aku. Siap.